Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan ya untuk menjalani sebuah proses dari pembelajaran menggunakan berbagai media ya. Tentu kita harus tetap bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi, ini yang terbaik gitu. Kita harus bisa banyak mengambil hikmah. Baik, udah malam ya, gak apa-apa, kita akan terus belajar. Kita sudah menyelesaikan materi-materi di semester 1 di kelas 12 ya. Ini sebenarnya sudah masuk materi di semester 2. Gak apa-apa karena kita selesaikan secepat mungkin agar nanti di semester 2 kita sudah fokus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri insyaallah ya. Kalau yang mau kuliah, kalau yang tidak kuliah pun ya itu menjadi pilihan gitu ya. Nah, untuk materi ini, materi statistik inference ya, kalau dengan kata statistik ya yang kita kebayangnya kan rataan, modus, median ya. Tapi ini sebenarnya lebih diarahkan ke hal yang berbeda gitu ya. Lebih ke arah peluang ya. Nanti yang akan kita pelajari di statistik inference ini yang pertama peubah ya, peubah acak. Peubah acak atau bahasa yang sering kita sebut itu variabel. Kemudian kita mempelajari distribusi dari sebuah nilai peluang ya. Jadi materi ini memang materi yang dulu mah di SMA nih nggak ada. Materi saya aja ketemu materi ini itu udah di kuliahan gitu ya. Dan jadi memang harus pelan-pelan, harus coba diresapi, dinikmati ya, dan harus banyak baca dari berbagai sumber ya. Ini biasanya suka dipakai itu kalau kita sudah mau skripsi atau kuliah statistik di jurusan matematika yang masuknya statistik dasar gitu ya. Nah, statistik sendiri kalau kita pelajari itu di matematika ada statistik doang gitu, yang sama kayak pelajaran SMA. Kemudian ada statistik matematik yang rumusnya bejibun gitu. Kemudian juga ada statistik inference yang bagiannya yang terkait dengan peluang. Nah, distribusi ini banyak sebenarnya, distribusi data ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, maka data itu bisa berdistribusi atau data itu menyebar mengikuti pola tertentu. Ya, ada distribusi yang sangat umum dikenal itu distribusi normal gitu ya. Distribusi normal. Jadi data itu menyebar, data itu yaitu berdistribusi normal ya. Ada yang nilai yang sangat ekstrim kecil itu sedikit, nilai yang sangat ekstrim besar itu sedikit ya. Umumnya adalah nilai yang umum itu yang banyak. Nah, ada juga nih distribusi binomial ya yang mau kita pelajari. Ada juga yang banyak distribusi Poisson, misalnya ini bacanya apa ya, kosong gitu. Ini bahasa Belanda sana gitu ya. Jadi yang mau kita pelajari itu sebenarnya masih sangat dasar saja. Makanya saya ingin mengajak kalian untuk mendengarkan ini banyak penjelasan ya. Nanti yang terakhir kita mempelajari sampai distribusi normal aja ya, karena untuk yang kesini tuh kayaknya terlalu jauh gitu. Sebenarnya ujungnya ini dalam pengambilan keputusan ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, kemudian kita ingin menganalisis data, maka kita perlu melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak gitu. Ini dibutuhkan untuk
pengambilan keputusan, karena kalau sudah datanya sudah berdistribusi normal, maka data itu bisa dipakai untuk mengenerate atau menggeneralisir sebuah pola itu. Ya baik. Nah, sebelum dimulai, ini saya ingin mengingatkan sedikit ya tentang teori-teori peluang. Teori peluang, saya lupa deh ini. Teori peluang itu dipelajarinya di matematika wajib kelas berapa ya? Kelas 11 kali harusnya. Ya, peluang kejadian. Ingat nggak? Peluang kejadian biasanya notasinya dengan P. Ini kejadian A, ini dinotasikan dengan apa ya? N dibagi S gitu. Ini simbolnya bisa macam-macam. Ya, kejadian yang mungkin dibagi dengan ruang sampelnya. Ya, yang ruang sampel itu yang kita punya, yang sering kita pakai itu pertama ya koin. Ya, koinnya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Koin ini ruang sampelnya apa? Terdiri dari angka sama gambar kan? Gitu ya. Berarti kalau dia koin ini, kalau koinnya 1, kalau koinnya 2, bentuk variasinya ya bisa angka-angka, angka gambar, kemudian gambar angka atau gambar-gambar gitu ya. Kalau koinnya 3 ya ini bisa dibuat seperti pohon faktor ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mencacas juga bisa angka-angka gitu ya kan. Kalau ada 3 buah koin dilempar bersamaan, kemungkinan dia munculnya angka semua. Bisa juga angka-angka gambar, bisa juga angka gambar angka, apalagi bisa juga gambar angka-angka, apalagi bisa juga gambar angka atau angka gambar-gambar, apalagi nih. Kemudian yang terakhir nih, gambar, tengahnya apa yuk? G A G, ya betul, G A G gitu ya. Ini yang harus diingat sebelumnya. Kemudian juga kita punya yang sering dipakai itu dadu ya. Tahu kan dadu yang bentuknya kotak tuh. Kalau 1 dadu berarti ruang sampelnya itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau 2 ya berarti kombinasi ada 36. Ini ada 6, kalau dadunya 2 berarti ada 36 ya, gabungan 11, 12, 13 sampai 16. Kemudian 61, 62 sampai 66. Dan teori-teori peluang seperti kayak kombinasi, ingat gak? Kombinasi N dari R gimana nulisnya? N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial gitu ya. Dan juga rumus permutasi N faktorial ini N min R faktorial ya. Itu mungkin modal awal yang dibutuhkan untuk mempelajari statistik inference ini, gitu ya. Iya baik, kita mulai ya. Nah, kalau kita melakukan sebuah penelitian ya, ada penelitian nih. Nah, penelitian itu kan pasti kita meneliti sesuatu dong. Kita mau menyelesaikan sebuah masalah melalui penelitian, atau kita ingin menemukan sesuatu yang baru juga berdasarkan masalah yang sebelumnya juga melakukan penelitian, gitu ya. Nah, penelitian ini pasti membutuhkan atau apa ya, bisa membutuhkan, bisa menghasilkan membutuhkan sebuah data atau menghasilkan data dari sebuah percobaan yang kita gunakan untuk menentukan hasil dari penelitian kita, gitu ya. Nah, data-data yang kita peroleh dari sebuah hasil percobaan ya itu perlu kita namain ya. Nah, agar kita bisa mengklasifikasi apakah percobaan kita ini mengarah dengan apa yang kita tuju atau tidak. Nah,
nilai-nilai pengamatan yang kita dapatkan dari sebuah percobaan itu disebutnya sebagai variabel, atau bahasa lainnya peubah gitu. Nah, karena percobaan itu juga tidak bisa kita atur, yang sifatnya ngacak ya, random ya, suka-suka dia munculnya kan, maka peubahnya disebut sebagai peubah acak. Jadi nggak kelihatan tulisannya nih, hapus dulu. Peubah acak. Jadi peubah acak adalah data-data yang muncul dari hasil percobaan secara acak yang kita tidak bisa atur munculnya, gitu ya. Misalnya kita mau meneliti ada berapa selama pandemi ini jumlah keluarga yang melahirkan anak misalkan, ya. Dan kita bisa mendapatkan sebuah data, di RT ini ada 10 orang bayi baru, di RT 2 ada 5 orang bayi baru, di RT 3 ada 20 misalkan bayi baru, ya. Data-data itu muncul kan secara acak, kita tidak bisa atur kemunculannya, meskipun kita bisa membatasi ya berdasarkan pengamatan. Ya, jadi peubah acak atau variabel acak itu ada dua. Ada peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu. Nah, peubah acak ini atau variabel-variabel yang kita dapatkan ini disebut diskrit kalau dia berdasarkan pencacahan ya, atau ngitung ya, bahasa kita berdasarkan ngitung. Bahasa kita tuh dihitung dengan jari ya. Kalau kontinu itu merupakan data hasil berdasarkan pada pengukuran. Misalnya diskrit itu kayak tadi, jumlah bayi yang lahir ya, kemudian jumlah anak ya, anak dalam satu keluarga misalnya, kemudian misalnya jumlah penduduk gitu. Kan ini ada jumlah bayi lahirnya ada 5, ada 10, jumlah anaknya punya anak 2 atau tidak punya anak ya. Nah, jumlah penduduk itu ada yang 100 juta, kemudian 50.000 orang, itu kan bisa dihitung, itu bisa dihitung dengan jari. Misalkan banyaknya angkot yang lewat di depan Man 12 dari jam 7 sampai jam 10 misalnya, kan bisa dihitung ya. Itu disebut peubah acak diskrit karena bisa dihitung pakai jari gitu. Nah, kalau peubah acak kontinu ini berdasarkan pengukuran, misalnya berat badan gitu ya, berat badan, kemudian apalagi ya, suhu gitu, pengukur suhu, kemudian kecepatan kendaraan, kecepatan motor. Ini disebut peubah acak kontinu gitu ya. Jadi kalau secara matematikanya nanti peubah acak diskrit itu basisnya sigma ya, notasi sigma. Nih sigma. Kemudian kalau peubah acak kontinu itu basisnya adalah integral kalau kita mau ngitung. Ya gitu ya. Jadi kita bisa membedakan peubah acak diskrit dengan peubah acak kontinu. Gitu ya. Sehingga saat kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita harus tahu dulu yang mau kita teliti itu peubahnya, variabel-variabel yang mau kita teliti itu apakah dia peubah acak diskrit atau peubah acak kontinu. Karena penggunaan data ini akan sangat berpengaruh pada proses ataupun metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisis data gitu ya. Baik ya. Nah,
Untuk di kelas 12 ini kita akan membatasi pembelajaran kita pada peubah acak. Aduh, ya Allah. Kalau acak susah nulisnya. Peubah acak diskrit. Ya. Kenapa? Karena untuk penghitungannya ini lebih mudah. Kalau peubah acak kontinu karena ini menggunakan integral, ini kita skip aja. Nanti kalau yang kuliah di jurusan matematika pasti akan ketemu. Ya, nah saat kita melakukan sebuah penelitian, kemudian yang kita gunakan peubah acak diskrit, maka nilai-nilai variabel diskrit ini selalu dikaitkan dengan peluang, ya. Peluang yang disebut peluang diskrit, ya. Ini peluang diskrit adalah peluang, nilai-nilai peluang yang terkait dengan peubah acak diskritnya. Nah, karena saat kita melakukan sebuah analisis data, maka data itu peluang-peluang diskritnya juga akan terdistribusi. Ya, nah distribusi peluang yang terkait dengan peluang diskrit yang melibatkan peubah acak diskrit itu disebut sebagai distribusi peluang diskrit. Nah, nilai-nilainya tentu akan mengikuti teori-teori peluang, di mana seluruh nilai peluang dalam sebuah kejadian akan bernilai 1, karena kalau kejadian A memiliki peluang, ya pasti punya komplement kan ya, dijumlahkan dengan komplement dari kejadian A ini pasti bernilai 1, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dalam sebuah lomba, misalkan peluang menangnya itu 1/3, maka peluang kalahnya 2/3, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya harus 1, gitu ya. Kalau peluang kita lolos seleksi peluangnya 0,2, maka peluang tidak lulusnya berapa? Biar jadi 1, 0,8, gitu ya. Selalu berkomplement. Jadi seluruh distribusi peluang dari peubah acak diskrit juga akan bernilai 1 kalau seluruh nilai peluangnya dijumlahkan. Biasanya dinyatakan dalam tabel, ya. Makin bingung kan? Ya nggak apa-apa, lanjut terus ya. Iya, baik, langsung contoh aja ya, karena kalau ngomongin teori terus nih nggak kebayang. Ya, dalam sebuah percobaan ini suatu mata uang dilempar sebanyak 3 kali. Misalkan X ini peubah acak diskrit yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul, ya. Diperhatiin ini, X itu menunjukkan banyaknya sisi angka, ya, banyaknya sisi angka yang muncul. Yang ditanya berapa peluang muncul angkanya itu berjumlah 2, ya. Coba kita pelan-pelan nih. Kalau ada satu mata uang dilempar 3 kali, ini kan sama juga dengan 3 koin dilempar 1 kali, ya. Kalau koinnya ada 1 kan ruang sampelnya angka sama gambar kan. Kalau ada 2 berarti bisa angka-angka, angka gambar, atau gambar angka sama gambar-gambar, ya. Yang kombinasi yang ini nih, angka-angka, angka gambar, gambar angka sama gambar-gambar. Kalau koinnya ada 3, ya, ini angka gambar, yang ini angka gambar, ini juga angka gambar, ini angka sama gambar. Sehingga kalau kita tuliskan ruang sampel untuk percobaan ini, itu bisa angka, gitu ya. Yang ini angka, kemudian angka gambar, kemudian ini sini sama ini angka gambar angka, gitu ya.
angka gambar-gambar, kemudian yang bagian bawah sini tuh sih gambar angka-angka ya, ini sama ini kan, kemudian gambar angka gambar angka sama gambar gitu ya. Ini anggap aja bagus ya tulisannya, udah malam soalnya. Ya jadi ruang sampel dari kejadian ini, dari percobaan ini ada berapa? Ada 8. Nah, karena si X ini menyatakan sisi angka aja yang muncul, maka yang kita perhatiin tuh sisi angkanya aja ya. Nah, kalau di pertama ini angkanya ada berapa? Ini ada 3. Betul. Yang di sini angkanya ada berapa? Ada 2. Yang di sini angkanya ada 2. Yang di sini angkanya ada 1. Ini ada 2, ini ada 1, ini ada 1 ya. Yang ini angkanya ada? Nggak ada gitu. Sehingga si nilai peubah acaknya yang mungkin ya, nilai peubah acak si X ini yang mungkin itu bisa berapa tuh angkanya? Bisa 0 ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Jadi kalau si X itu peubah acak menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul, maka kemungkinan nilai si X nya itu bisa nggak ada angkanya, bisa angkanya cuma 1, bisa angkanya cuma 2, bisa angkanya ada 3 gitu ya. Jadi kalau angkanya 0 berarti G semuanya. Kalau angkanya 1 ya kemungkinan ada berapa tuh? Bisa GAG, bisa GGA, bisa AGG. Itu kalau nilainya 1. Kalau yang angkanya 2 berarti ada berapa nih? Bisa AAG, AGA, kemudian GAA. Ya. Ada berapa tuh? Bisa dihitung sendiri. Ya, jadi nilai peubah acaknya muncul yang mungkin itu nilainya adalah diambil dari ruang sampelnya. Bisa bernilai 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Gitu ya. Ini belum menjawab pertanyaan. Bawah dikit. Nah, sehingga pertanyaannya peluang X, peluang munculnya sisi angka sebanyak 2. Ya kalau dari sini kita bisa lihat yang nilainya 2 ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh, berarti langsung peluang X sama dengan salah nulis. Peluang munculnya sisi angka sebanyak 2 itu ada berapa? 3/8. Gitu ya. Ya kalau ditanya peluang munculnya sisi angka sebanyak 1 ada berapa tadi? Yang 1 ada ini kan ya? Ada 3/8 juga gitu. Nah, peluang banyaknya sisi angka yang munculnya itu 3, berarti AAA ya, cuma ada 1 kan? 1/8. 8 dari mana? Udah di sini 1, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian peluang nggak ada angkanya, peluang banyaknya sisi angka yang muncul itu 0. Berapa tuh? Ada 1 kan, berarti 1/8. Hingga kalau kita buat tabelnya ya, tabel, wah kita lurus nih. Ini ya, ini peubah acaknya, ini peluang peubah acak sama dengan nilai tertentu. Kan tadi nilai peubah acaknya mungkin dari banyaknya angka yang muncul dari percobaan pelemparan mata dadu koin sebanyak 3 kali, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tadi kita lihat peluang 0 ini 1/8, peluang X sama dengan 1 nya 3/8, peluang X yang sama dengan 2 3/8, peluang X yang sama dengan 3 ini 1/8. Nah, kalau kita jumlah ini, kalau kita jumlahkan karena bawahnya 8 ya, 1 tambah 3 tambah 3 4, 7, 8, 8/8 sama dengan 1. Ya, betul ya secara teori. Kalau distribusi peluang sebuah kejadian dijumlahkan, ini hasilnya harus 1.
Ya gitu ya. Saya berharap ini cukup memberikan bayangan bahwa yang namanya peubah acak diskrit itu adalah nilai-nilai hasil dari sebuah percobaan yang kita dapatkan dari pengamatan. Nilainya yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita hitung, kayak misalkan kayak koin ini begitu di tos atau dilempar, dia munculnya kelihatan kan, bisa munculnya angka, bisa munculnya gambar, atau bisa berupa dadu gitu ya, atau kejadian-kejadian yang memang secara kasat mata bisa dilihat. Nah kemudian peluang yang terkait dengan peubah acak diskrit itu juga disebutnya peluang diskrit, dan distribusi peluangnya disebut sebagai distribusi peluang diskrit yang biasa dinyatakan dalam tabel, dan jumlahnya harus satu. Namanya juga distribusi peluang, kalau dijumlahkan harus satu, kalau tidak satu berarti ada sesuatu yang kurang tepat gitu. Nah untuk membacanya kayak tadi nih, sebuah variabel acak itu tergantung yang diomongin. Kalau yang di contoh ini, X itu menyatakan sisi angka yang muncul, makanya yang kita liatin adalah angka, bagian sisi angka yang muncul dalam sebuah percobaan ya. Kalau sampelnya ini AAA berarti angkanya kan ada 3, kalau AAG berarti sisi angkanya ada 2, sehingga nilai peubah acak yang mungkin dari percobaan melempar satu mata uang yang dilempar 3 kali itu bisa nilainya 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah ini bisa kita cari peluangnya gitu ya. Kalau peluang munculnya sisi angka sebanyak 2, ya kita lihat aja nih, mana nih yang angkanya ada 2, oh berarti yang ini ya kan, AAG atau AGA atau GAA, oh berarti dia ada 3 apa disebutnya, kombinasi, takutnya itu sama itu ya, ada 3 pasangan dari 8 sampel yang ada, berarti peluangnya 3/8 gitu ya. Nah baik, kita lanjut ya. Nah misalkan kita memiliki sebuah tabel distribusi peluang sebuah kejadian ya, seperti ini nih tadi. Nah dari tabel ini pun kita bisa menentukan peluang-peluang kejadian yang memang kita ingin teliti ya. Misalnya kalau kita melempar satu mata uang sebanyak 3 kali, kan tadi munculnya itu bisa AAA, bisa AGA dan lain sebagainya, ada 8 macam kan. Nah kira-kira kalau kita mau mencari peluang munculnya sisi angka pada percobaan ini antara 1 sampai 2 ya, berarti bisa ditulis 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Jadi saya berharap munculnya sisi angka itu bisa sebanyak 1 atau 2 atau 3. Ada berapa peluangnya gitu ya. Nah karena secara diskrit itu tadi saya udah bilang basisnya adalah sigma. Sigma itu kan penjumlahan, berarti kita tinggal hitung aja. Berarti peluang muncul sisi angka sebanyak 1 atau peluang muncul sisi angka sebanyak 2 atau peluang muncul sisi angka sebanyak 3 ya. Nah dari tabel ini ya, tabel ini ya kita lihat aja peluang X sama dengan 1 berapa, oh 3/8, ditambah peluang muncul sisi angka sebanyak 2 3/8 juga, muncul sebanyak 3 oh 1/8, sehingga peluangnya berapa tuh, 6 tambah 1 7/8 gitu ya. Jadi dari percobaan dari tabel distribusi peluang diskrit ini, saat kita ingin meneliti peluang-peluang yang kita syaratkan atau kita khususkan, itu tinggal melihat tabelnya saja. Kalau misalkan saya mau melihat peluang nilai sisi angka yang muncul itu lebih dari atau sama dengan 2 gitu ya, minimal 2 aja. Jadi bisa 2, bisa 3. Berarti ini peluang X-nya 2 atau peluang muncul sisi angkanya sebanyak 3. Tinggal kita lihat tabelnya berapa tuh. X sama dengan 2 3/8 sama dengan 3 nya 1/8.
8. Oh, hasilnya 4/8 atau 1/2. Di peluang munculnya sisi angka lebih dari 2 di percobaan itu peluangnya sebanyak setengah. Gitu ya. Saya rasa ini dulu mengawali, karena memang di konsep dasar awal itu yang kita butuhkan kesabaran untuk menggali pemahaman. Ya, sebenarnya di IG juga udah ada video yang lama, mungkin bisa kalian bandingkan antara video yang ini dengan video yang di IG. Gitu ya, saya rasa cukup, udah cukup malam nih. Suaranya gue juga mulai serak. Selamat belajar, tetap husnuzon. Kalau belajar matematika menit itu mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.